Oke, terima kasih. Di sini untuk larutan sampel kita menggunakan susu dengan konsentrasi 0,5 molar dengan durasi waktu 5 menit di setiap kecepatan 500 rpm sampai dengan 1900 rpm. Nah, terlihat di gambar ya bahwasannya terdapat endapan ya. Endapan itu merupakan dari endapan susu sendiri yang berada di bawah dan airnya berada di atas. Dikarenakan massa jenis dari susu lebih besar dibandingkan massa jenis dari air. Namun di gambar kurang terlalu jelas ya. Namun intinya terjadi perbedaan antara kecepatan 500 sampai dengan 1900 rpm terhadap endapan larutan dari susu. Oke, mengenai pembahasan dari pembuatan alat sentrifugasi, kita menggunakan dinamo AC bekas ya. Kemudian kita lepasin, kita potong plat besi 15 cm 2 penggal, kita buat dalam bentuk silang, kita silangkan tengah-tengahnya ya. Kita lubangi dengan bor untuk mengaitkan dengan dinamo AC-nya. Kemudian kita kencangkan dengan bantuan mur. Selanjutnya, ujung-ujung setiap besi plat tersebut kita lubangi sesuai dengan diameter dari tub untuk menaruh tub di setiap persilangan tersebut ya. Ada 4 lubang sehingga kita menggunakan 4 tub untuk 2 sampel. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan kapasitor dengan 1,5 mikrofarad, kemudian kita sambungkan dengan dimmer, kemudian kita colokkan sehingga jadilah alat sentrifugasi. Kemudian dinamo kipas angin yang kita gunakan itu ya terdapat perubahan pada rancangan awal dikarenakan rancangan awal kita menaruhnya di setiap celah-celah kosong dari wayar angin ya. Namun masukan dari ibu kita akhirnya menggantikannya sehingga membentuk pola persilangan sehingga tub yang kita gunakan juga semakin banyak dan sampel juga semakin bervariasi dalam satu alat tersebut. Kemudian mengenai kecepatan yang kita gunakan bervariasi juga karena kita menggunakan bantuan dimmer level 1 500, level 2 900 dan level 3 1900. Dua sampel yang kita gunakan yaitu larutan santan dan larutan susu. Setelah dilakukan percobaan dengan menggunakan 2 sampel, larutan santan dan juga susu, didapatkan bahwasannya semakin besar kecepatan putar alat sentrifugasi, maka hasil pemisahan semakin optimal. Dimanakah kita menggunakan 3 variasi kecepatan dari 500, 900 sampai juga 1900. Nah, hal ini senada dengan penelitian dilakukan oleh Priyanto dan kawan-kawan bahwasannya semakin besar kecepatan putar alat sentrifugasi, maka semakin optimal hasil pemisahan campuran yang diperoleh. Oke, terkait kendala-kendala yang kita hadapi ya. Adapun beberapa kendala yang kami hadapi ketika melakukan percobaan, yaitu yang pertama, bahwasanya beberapa alat yang telah direncanakan itu tidak sesuai dengan rancangan awal ya. Seperti saya sudah singgung bahwasannya tub-tub yang ditempatkan dalam sisi 3 tempat ya di kipas antara kipas-kipas angin itu kita berubah dengan masukan dari dosen, kita membuat persilangan dan menjadi 4. Jadi lebih banyak tub yang kita atau banyak sampel yang kita taruh dalam alat sentrifugasinya. Kemudian kendala-kendalanya lainnya itu kita susah menemukan alat-alat pendukung ya. Sebut saja seperti dimmer ya, kita susah untuk mendapatkannya ya. Kemudian untuk kita sedikit terkendala dalam keterampilan melas ya dan sebagainya ataupun menggunakan bor ataupun memotong dengan gerinda dan sebagainya sehingga kita membutuhkan bantuan teknisi dan juga kita bantuan teknisi untuk sharing-sharing dalam penyambungan dari dimmernya ke dinamo AC-nya ya atau dan juga ke kapasitornya. Nah, kekurangannya ya dari alat yang kita kembangkan ini yaitu dari segi penampilan ya. Tentunya alat ini tidak adanya penampang ya atau tempat untuk menaruh dinamo AC-nya. Sehingga ketika pada saat kita melakukan percobaan ya, ketika sentrifugasinya diputar, dinamo AC-nya itu dia sedikit bergeser. Nah, secara tidak langsung ini kurang safety ya karena tidak agak sedikit berbahaya bagi peserta didik tentunya ketika nanti dicolok ya pas alat sentrifugasinya terputar takutnya mengenai
tangan ya peserta didik, sehingga butuh keselamatan juga ya, sehingga harus dilengkapi dengan alat penampang atau wadah untuk menaruh dinamo AC-nya. Oke, silakan dilihat program pembelajaran kompetensi dasarnya 3.3 dan 4.3 kita ambil dalam silabus dengan pokok pembahasan zat dan klasifikasinya menggunakan sebuah pembahasan pemisahan campuran pada kelas 7 SMP semester ganjil. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang kita kembangkan dari KD dan juga KD 3.3 dan 4.3 yaitu pengetahuannya hanya satu ya pada 3.3.1, namun untuk secara keterampilan atau psikomotoriknya ada 10. Silakan teman-teman bisa lihat dalam slide seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya dari teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.